Lambatan, mari kita akan baca bersama-sama dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Sebuah cerita kisah dalam perjalanan Tuhan Yesus. Saya bacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sana, angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Oke, puji Tuhan. Kita semua tahu cerita ini. Kita sudah sering baca, sudah sering mendengarkan renungan akan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi mari kita melihat lebih dalam lagi apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kita di tengah-tengah situasi ini, di tengah-tengah kondisi yang terjadi di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 ini bukan terjadi di beberapa bagian negara, beberapa bagian belahan bumi saja, tetapi di seluruh dunia terjadi hal seperti ini. Dan mungkin saja bisa disamakan dengan kejadian ketika angin ribut ini diredahkan. Mari kita lihat pertama bahwa pada ayat yang pertama di situ Yesus sendiri yang berinisiatif. Dia bilang, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi dalam cerita ini, di mana kita tahu ada badai yang sangat kuat, mereka sangat ketakutan dan sebagainya, itu dimulai dari inisiatif Yesus untuk bertolak ke seberang. Saya yakin Yesus pun tahu apa yang akan terjadi di depan, karena dia maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi, apa yang harus dihadapi. Sehingga saya mau bilang bahwa Tuhanlah yang menyertai mereka, Tuhanlah yang menuntun mereka, Tuhan yang mengawali semua itu. Apakah Tuhan sengaja membawa mereka dalam situasi seperti itu? Tidak. Pimpinan Tuhan, restu Tuhan untuk memulai segala sesuatu tidak menjadi jaminan bahwa itu tidak ada masalah sama sekali. Tidak menjadi jaminan bahwa semua akan baik-baik saja. Walaupun itu dimulai oleh Tuhan sendiri, inisiasinya dari Tuhan sendiri, dia yang menuntun, dia ada di dalam situ. Sekali lagi cerita ini bukan jaminan bahwa Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, tapi tidak ada permasalahan. Pasti ada masalah. Bahkan dalam kitab lain di Injil Lukas pasal yang ke-8, cerita yang sama. Di situ dia bilang begini, mereka ada dalam bahaya. Bukan hanya sekedar dalam masalah. Injil Lukas menggambarkan situasi itu sangat berbahaya. Ketakutan. Tuhan izinkan itu terjadi. Situasi saat ini, saya selalu katakan bahwa Tuhan mau berbicara. Ibrani 12 bilang, kegoncangan ini diizinkan Tuhan. Tuhanlah yang memulai. Jangan kita saling menyalahkan ini karena siapa, Bukan. Memang semua atas seizin Tuhan. Tuhan yang memulai segala sesuatunya. Dan kita harus yakin sepenuhnya bahwa dialah yang memimpin kehidupan kita. Bukan berarti tanpa masalah. Sama seperti bangsa Israel ketika disuruh keluar dari perbudakan tanah Mesir. Mereka sudah sengsara di situ. Mereka diperbudak di sana. Tuhanlah yang menginisiasi ketika jeritan mereka naik kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan, dia turun melalui Musa. Dia utus keluarkan mereka. Mujizat Tuhan terjadi. Tetapi dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, bukan tanpa masalah. Begitu banyak masalah. Sekali lagi, ikut Tuhan
bukan tanpa masalah. Dipimpin Tuhan bukan berarti menjadi jaminan bahwa kita tidak ada masalah, tidak. Tuhan bilang bahwa pasti akan banyak tantangan di sana. Sama seperti Yusuf yang dikatakan dia disertai Tuhan. Yusuf itu sebagai orang yang disertai Tuhan. Kita tahu bersama ceritanya. Tidak enak perjalanan kehidupannya sampai dia harus menjadi pembesar di tanah Mesir. Itu tidak enak. Tuhan yang menginisiasi, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memulai. Tapi bukan berarti tanpa masalah. Yang kedua, di tengah badai itu, di tengah perahu itu, bukan berarti tanpa Tuhan. Tidak. Ada Tuhan di dalam. Yesus pun ada di dalam. Tetapi kehadiran Tuhan masih membuat mereka takut. Tuhan sudah ada di situ. Mereka masih takut juga. Tuhan ada di situ. Mereka masih khawatir juga. Tuhan ada di situ. Mereka masih tidak percaya juga. Seringkali kita alami hal itu. Kita punya Tuhan dalam hidup kita. Tidak sedikit kita pulang dari tempat ibadah, kita ketemu Tuhan, berjumpa Tuhan, merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita kembali, kok kenapa ketika ketemu dengan masalah, kita masih ada dalam ketakutan. Kita masih ada dalam kekhawatiran. Sebentar kita akan lihat. Kok bisa seperti itu? Dan kejadian ini, cerita ini memang terjadi. Mereka takut, mereka khawatir. Tapi sebenarnya masalah mereka yang sebenarnya itu bukan di badai. Nah, kadang-kala kita salah melihat perspektif kita, cara pandang kita itu salah. Kebanyakan kita melihat bahwa badai itu masalah, tapi dari Yesus sendiri katakan masalah mereka bukan di badai sebetulnya, tapi masalah mereka ada di ketakutan. Karena ketakutan itu ada di ketidakpercayaan yang menyebabkan mereka takut. Di Matius pasal yang ke-8 di cerita yang sama, versi Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 26, dia bilang begini, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Jadi ketakutan itu muncul karena kekurang percayaan. Karena kurang percaya, maka muncullah ketakutan. Jadi sebetulnya persoalan mereka bukan di badai. Yesus mampu menyelesaikan badai itu. Tapi soal kepercayaan itu kembali ke diri kita masing-masing. Soal kekhawatiran kembali ke diri kita masing-masing. Maukah kita hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, atau kita mau bangkit keluar dari ketakutan? Dengan cara apa? Kita harus mengaktifkan iman kita kembali. Yesus sudah berada bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka tidak punya iman. Persoalannya mereka nggak punya iman. Kok bisa ada Yesus di dalam tapi nggak punya iman? Ini terjadi. Kita terima Yesus, kita ikut Tuhan begitu lama, tetapi iman kita itu mati. Maka karena iman kita itu mati, maka kita tidak percaya. Oleh karena ketidakpercayaan akhirnya menyebabkan ketakutan. Berapa banyak di antara kita itu ketakutan? Kalau kita mau telusuri, itu karena ketidakpercayaan. Sehingga yang Tuhan inginkan begini, Yesus boleh ada di dalam kita, tapi persoalan iman itu kita harus bangkitkan iman kita. Datang dari masing-masing kita. Badai di luar sana selesai, Yesus mampu selesaikan. Tapi persoalan yang ada di dalam, itu harus kita yang memulai, harus kita yang menginisiatif. Makanya Mazmur bilang begini, bangunlah hai jiwaku dan berharaplah. Dia seolah-olah dalam tanda kutip, dia paksa imannya, dia paksa jiwanya, dia paksa kehidupannya untuk bangkit, untuk bangun dan berharap. Tuhan adalah sumber pengharapan, tapi di tangan kita lah mau berharap atau tidak. Dia sumber kepercayaan kita, dia sumber iman kita, tapi di tangan kita lah kita mau beriman atau tidak. Yesus bersama-sama dengan mereka di perahu, tapi keputusan mereka mau percaya atau tidak. Persoalan badai itu sebetulnya bukan persoalan. Kalau kita melihat dari kacamata rohani, Paulus bilang, kami memandang yang tidak terlihat. Karena yang tidak terlihat itu kekal. Jangan kita lihat persoalan di sini bukan masalah pandemi, itu bukan persoalan yang sesungguhnya. Karena Tuhan izinkan itu terjadi. Persoalan sesungguhnya itu akan hadir di masing-masing kita. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Kita tetap mau berharap kepada Tuhan atau tidak? Persoalannya ada di situ, bukan ada yang di luar sana. Tidak. Tapi persoalannya ada di dalam kita. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Luar biasa dengan iman Abraham. Roma 4 ayat 18 bilang begini.
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tidak punya dasar untuk berharap. Saudara dan saya punya dasar untuk berharap saat ini. Lewat firman Tuhan, lewat apa yang sudah terjadi, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat hubungan kita dengan Tuhan, kita punya dasar untuk berharap. Abraham tidak punya dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Saya mau percaya Tuhan dasarnya apa? Jangan tanya. Karena Abraham tidak perlu dasar untuk percaya. Kenapa? Karena percaya itulah dasarnya. Iman adalah dasar. Jangan cari dasar di bawah dasar. Karena sudah iman itu percaya. Jangan cari alasan artinya. Apa alasan saya untuk percaya? Enggak, percaya saja. Karena itulah alasan kita. Nah, cara pandang itu sudah berbeda. Sama seperti Abraham, dia enggak cari dasar, dia enggak cari alasan untuk berharap, untuk percaya. Tapi dia percaya juga, dia berharap juga. Kemudian ayat 19 dari Roma 4 tadi bilang, di situ dia bilang imannya tidak menjadi lemah. Dia tetap percaya, dia tetap berharap, imannya tidak akan menjadi lemah. Ayat 20 dia bilang, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang dan tidak percaya. Percuma kita punya iman, ketika kita mulai bimbang percaya, maka iman kita itu jadi tidak berfungsi. Tetap pertahankan iman kita dengan cara apa? Dengan cara kita tidak bimbang, dengan cara kita tetap percaya kepada Tuhan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan dia memuliakan Allah. Imannya itu diperkuat. Kita, keputusan kita lah yang harus menguatkan iman kita. Keputusan kita lah yang harus menguatkan iman kita. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ayat 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Luar biasa. Luar biasa kepercayaan Abraham. Intinya di sini, adakah kita berharap kepada Tuhan? Iman kita itu harus diaktifkan. Harus kita lah yang menginisiasi iman kita itu harus dibangkitkan. Setiap hari akan ada pilihan yang kita diperhadapkan bagi kita. Kita mau berharap kepada Tuhan atau tidak. Ketika ada informasi yang menakutkan, pilihan ada di tangan kita. Kita mau percaya atau tidak. Tuhan sodorkan itu. Makanya kita pilih untuk percaya. Kita pilih untuk berharap. Supaya apa? Supaya kalau kita percaya, kita berharap, maka tidak ada ketakutan. Masalah selesai. Karena masalah yang paling terutama itu ada di dalam. Bukan yang ada di luar. Selanjutnya, pimpinan dan penyertaan Tuhan bukan berarti Tuhan bertindak sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-38 di Markus pasal yang keempat. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mereka berharap ketika terjadi persoalan, Yesus bangun dan menyelesaikan. Ketika terjadi badai, mereka berharap Yesus, saya yakin Yesus Maha tahu, dia tahu situasi itu. Dia tahu situasi itu bahwa sedang terjadi badai. Sedang terjadi gelombang yang besar. Dia tahu tapi dia tertidur. Ini boleh dibilang kualitas tidur nomor 1 seperti ini. Dia tertidur di tengah badai. Kenapa? Ada kedamaian yang dia miliki. Tapi bukan itu. Intinya di sini murid-muridnya mau supaya Yesus bertindak. Tetapi Yesus dengan sengaja tidur saya rasa di sini. Kenapa? Gambaran di sini bahwa dalam persoalan terkadang kita mau Tuhan bergerak sesuai dengan rencana kita. Sesuai dengan mau kita. Dipimpin oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dimulai oleh Tuhan. Bukan berarti semua harus jalan sesuai dengan keinginan kita. Sehingga doa itu bukan memaksa Tuhan sebetulnya. Tetapi doa itu adalah membiarkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu kedaulatan Tuhanlah yang terjadi. Yesus pernah meminta, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku, tapi bukan kehendakku lah yang jadi. Ketika dia berdoa, doa itu adalah perpindahan prioritas. Dari prioritas diri kita sendiri menuju ke prioritas Tuhan. Bukan kehendak kita lah yang jadi, tapi kehendak Tuhan lah yang jadi. Bagian kita berdoa, memohon, meminta. Bagian Tuhan melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi bukan berarti harus terjadi sesuai dengan maunya kita. Naaman ketika dia sakit, dia berharap dia mendapat proses penyembuhan yang luar biasa lah. Dia tidak berharap sama sekali
proses penyembuhannya itu cuma suruh mandi. Kan sepertinya nggak masuk logika. Tapi itulah cara kerja Tuhan sekali lagi. Itulah cara kerja Tuhan masing-masing dengan kehendaknya tersendiri. Jangan kita ukur Tuhan dengan caranya kita. Tapi kita biarkan dengan caranya Tuhanlah yang terjadi. Murid-murid mengharapkan segera selesai. Tapi Tuhan butuh ada sebuah pelajaran di sana. Ada sebuah pelajaran yang dia ingin bagikan bagi murid-muridnya. Kemudian pada ayat yang ke-39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan cara Tuhan, dengan waktunya Tuhan, dengan cara kehendaknya Tuhan terjadi, maka masalah selesai. Ini yang ketika dia mementahkan danau itu untuk teduh. Yang saya dapati, yang pelajari di sini adalah ada sesuatu yang dia impartasikan ke luar dari dalam. Dia bilang begini, tenang, danau pun itu menjadi tenang. Kenapa Yesus mampu menenangkan apa yang ada di luar? Karena ketenangan atau damai itu sudah ada dalam diri dia sebetulnya. Sudah ada di dalam dia. Sehingga yang dari dalam itulah yang keluar. Murid-murid terpengaruh dengan keadaan situasi yang ada di luar. Badai membuat mereka jadi takut karena mereka membuat mereka jadi tidak percaya. Badai, sesuatu yang dari luar. Tapi Yesus tidak mau sesuatu yang dari luar mendikte yang ada di dalam, mempengaruhi yang ada di dalam. Dia mau kedamaian yang ada dalam dirinya. Itulah yang dia impartasikan keluar. Dia harus punya ketenangan itu. Kenapa? Karena kalau kita baca di pasal selanjutnya, ada legion yang harus dia hadapi di Gerasa. Ada sejumlah roh-roh jahat yang harus dia hadapi di sana. Sehingga dibutuhkan ketenangan. Roma 16 ayat 20 bilang begini. Semoga Allah sumber damai sejahtera. Perhatikan. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Butuh damai sejahtera untuk berhadapan dengan situasi yang ada di luar. Yesus tahu persis itu. Butuh damai sejahtera, butuh ketenangan, butuh damai yang dari Tuhan yang harus kita impartasikan keluar dalam situasi seperti saat ini. Pandemi yang begitu menakutkan saat ini, tidak ada cara lain selain kita memohon kedamaian Tuhanlah yang memenuhi kehidupan kita. Itulah yang akan mempengaruhi keluar. Jangan biarkan yang dari luar, situasi, keadaan, perkataan orang lain, atau apapun itu, cemohon orang lain, atau apapun itu yang dari luar yang mempengaruhi kita di dalam. Harus kitalah yang mempengaruhi keluar. Harus kedamaian yang ada di dalam yang mempengaruhi keluar. Kalau kita lihat ketika Yesus ditangkap, Matius 26 ayat 63, firman Tuhan bilang begini, tetapi Yesus tetap diam. Kata tetap diam di sini dalam bahasa Yunaninya itu adalah siapao, atau bahasa Inggris bilang peace, atau bahasanya yang lain adalah damai sejahtera. Siapao itu artinya ketenangan seperti lautan yang teduh. Ternyata Yesus punya ketenangan itu sehingga badai di luar tidak mempengaruhi yang ada di dalam dia. Karena dia punya ketenangan itu, dia punya damai sejahtera itu. Damai sejahtera itulah yang dia keluarkan keluar, dia keluarkan dari dalam. Dan yang ada di luar pun jadi teduh. Damai sejahtera itulah yang harus kita impartasikan keluar. Bukan yang dari luar yang mendikte kita. Bukan dari luar yang menilai kita. Bukan keadaan di luar yang mempengaruhi kita. Kitalah yang ada di dalam yang harus lebih kuat mempengaruhi keluar. Karena damai sejahtera itulah letak kekuatan kita. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dengan dalam tinggal tenang dan percaya terletak. Kekuatan kita itu ada dalam ketenangan kita dan kepercayaan kita. Karena kalau kita kuat, kalau kita percaya, kita tetap punya damai sejahtera yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Yesus bilang damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera itulah yang adalah kekuatan kita. Damai sejahtera itulah yang harusnya mempengaruhi keluar. Mempengaruhi situasi di luar, bukan situasi yang mempengaruhi ke dalam. Dan sehingga akhirnya
dalam cerita itu Tuhan bertindak dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan sebelumnya itu menyembuhkan orang sakit. Sebelumnya itu jadi hal yang biasa. Tapi alam tunduk kepada Tuhan, itu baru terjadi di saat itu. Cara yang berbeda Tuhan lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi Tuhan. Dia mampu melakukan semuanya itu. Sehingga pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tujuan Tuhan supaya mendapat pelajaran. Dia tahu akan ada permasalahan di depan, dia tahu akan ada pergumulan di depan, tapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya ada pelajaran yang bisa didapati. Dan pada akhirnya supaya mereka menjadi takut. Kata takut di sini kata respect. Menggunakan kata yang artinya adalah segan. Menggunakan kata yang artinya menghormati. Dengan begitu mereka menghormati Tuhan. Dengan begitu mereka menjadi takut, menjadi segan kepada Tuhan. Karena kekuatan, karena kekuasaannya yang luar biasa. Kemudian Tuhan mau supaya kita mengakui dia itu Tuhan. Sehingga mereka bilang siapa orang ini? Mereka mengakui bahwa orang ini luar biasa. Bahwa orang ini adalah Tuhan, adalah orang yang berkuasa. Mampu menaklukkan alam. Bukan hanya sekedar menyembuhkan orang. Tapi alam pun tunduk kepadanya. Dan yang terakhir. Yang terakhir. Adalah sebuah pembuktian. Dia ingin buktikan bahwa di tengah masalah, dia ingin buktikan tuntunan Tuhan memang ada masalah. Tuhan menginisiasi, memang di tengah jalan ada pergumulan, ada permasalahan. Tapi dia ingin buktikan kalau bersama dengan dia, kalau kita percaya, kalau kita tetap mau beriman, berharap sungguh kepada Tuhan. Dia ingin membuktikan bahwa itu bisa sampai selesai. Dia mampu menyelesaikan semua. Dia mampu buktikan. Ayat yang terakhir, saya undang pemain musik. Mazmur 46. Ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Saya sangat suka dengan perkataan ini. Sangat terbukti. Dia mampu membuktikan penyertaannya. Dia mampu membuktikan bahwa memang ada masalah. Dia mampu membuktikan bahwa memang ada pergumulan. Dia mampu membuktikan bahwa memang ada Tuhan. Bukan berarti semua lancar-lancar saja. Tetapi dia buktikan semuanya itu bisa selesai. Dia buktikan bahwa dia adalah perlindungan. Dia membuktikan bahwa Tuhan yang akan membela kehidupannya. Dia membuktikan bahwa dialah Allah yang mampu menyelesaikan semuanya. Dia sekali lagi membuktikan bahwa dia mampu. Yang perlu kita lakukan, bagian kita itu adalah percaya. Yang harus kita lakukan bagian kita itu adalah menaruh kepercayaan. Aktifkan kembali iman kita. Berapa lama kita punya Tuhan dalam hidup kita? Seberapa banyak, seberapa lama kita ikut Tuhan? Kita yakin ada Tuhan dalam hidup kita. Tapi walaupun ada Tuhan dalam hidup kita, kalau kita tidak percaya, maka kita akan takut. Sekali lagi, aktifkan iman kita. Terima damai sejahtera Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan itulah yang mempengaruhi keluar. Bukan situasi di luar yang mempengaruhi ke dalam.